Sholawat asgil aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasghili zalimin bidzalimin. Hancur. Ya kan, apalagi ulang tahun Prabowo. Ya selamat ulang tahun, semoga Indonesia ke depannya kalau nggak dipimpin oleh orang yang amanah, kalau dipimpin oleh orang-orang yang notabene tidak sesuai dengan kapasitasnya, hanya berdasarkan bagi-bagi kue, semoga dihancurkan sehancur-hancurnya Indonesia ini. Bahkan bubar seperti prediksi Prabowo 2030. Amin. Allahumma amin. Ya. Ya kan, bukan hancur, yang bukan hancurin HTI, BFPI, khilafah, nggak ada. Tapi mereka sendiri yang makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara. Jumat Barokah 18 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Otak. Coba cari otak. Otak mana otak? Aduh. Ternyata di balik permainan ini ada permainan lagi dari mereka. Ada lagi permainan. Ya kita bongkar aja, kita sholawat asgil aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasghili zalimin bidzalimin. Hancur. Ya kan, apalagi ulang tahun Prabowo. Ya selamat ulang tahun, semoga Indonesia ke depannya kalau nggak dipimpin oleh orang yang amanah, kalau dipimpin oleh orang-orang yang notabene tidak sesuai dengan kapasitasnya, hanya berdasarkan bagi-bagi kue, semoga dihancurkan sehancur-hancurnya Indonesia ini. Bahkan bubar seperti prediksi Prabowo 2030. Amin. Allahumma amin. Ya. Ya kan, bukan hancur, yang bukan hancurin HTI, BFPI, khilafah, nggak ada. Tapi mereka sendiri yang hancurin gitu kan. Ya kan? Makanya pemimpin itu harus ngasih pembantu-pembantu yang berkualitas. Contoh, dalam rumah tangga aja, itu ada yang namanya, nih tukang kebun ngurusin fokus tukang kebun ngurusin kebun. Ngurusin anak, pembantu ngurusin anak, ada urusin anak, fokus ngurusin anak, ya kan. Ada pembantu urusin masak, ya urusin masak aja, fokus urusin masak. Nggak mungkin tukang masak jadi tukang kebun, nggak mungkin tukang kebun jadi ngasuh anak, ya kan. Itu dalam skala masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Apalagi negara ini. Kalau dibagi-bagi kue orang-orang yang nggak punya otak, cuman modal dengkul sama mulut, ya kan, ngeri. Sekelas rumah tangga aja bisa berantem, bisa ribut, bisa hancur. Apalagi negara yang notabene pembantu-pembantu presidennya, menteri-menterinya, orang-orang yang nggak punya kapasitas, hanya modal dengkul. Ngeri nggak? Ngeri. Ini ada berita nih saudara. Budi Gunawan, ya elah, kepala BIN dicopot. Wah, emang sih ada dugaan kepala BIN ini terafiliasi dengan Megawati, ya kan, PDIP, ya kan. Nah, diduga juga banyak juga kemarin tuh sempat kita bahas tuh bersama orang lembur, ya kan. Salah satu daripada saudara kita yang di Bimartup tuh, ada tuh Al-Fakir bahas, kemejanya ini masih sama. Soal bagaimana loyalis Jokowi membocorkan bahwa Fufu Papa ternyata itu permainannya Pejaten. Nah, Pejaten itu siapa tuh? Apakah petinggi BIN Pejaten? Nah, terus apa hubungannya? Pupu Papa bisa dimunculkan isunya oleh BIN. Apakah begitu? Diduga kuat. Nggak nuduh, diduga kuat, ya kan? Itu kata siapa? Kata loyalis Jokowi sendiri yang bilang. Ya kan? Apa udah hubungannya petinggi yang dituga BIN ini? Apa? Apalagi Rosuryo bilang BSSN, Badan Sandi Siber Negara. Itu kan soal Pupu Papa, Rosuryo sudah jelaskan itu. Nanti saudara lihat dah videonya Rosuryo yang tentang Pupu Papa, tentang BSSN dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini ada berita nih saudara. Kepala BIN dicopot. Terus gara-gara apa nih? Apakah ini gara-gara dampak Pupu Papa? Kan nanya. Tanda tanya, ya kan. Kalau nggak ada tanda tanya kan nuduh. Ini kan tanda tanya. Apakah disingkirkan gara-gara Pupu Papa berdampak pada Jokowi? Apakah balas dendam Megawati? Apakah balas dendam PDIP? Ya kan? Sehingga memunculkan isu Pupu Papa atau gimana? Ya kita nggak tahu lah. Biar waktu yang jawab. Ya kan? Ini ada pengamat hukum politik Mujahid 22, Bang Damai Hari Lubis mengatakan, sudah lama memang Jokowi akan terkena karma politik, atau karma tersebut beberapanya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi lengser sekarang ini. 5 hari kurang lebih ya. Maka logika perspektif politik tentunya bakal membesar pada pasca Jokowi lengser. Karena faktor hilangnya kekuasaan kah atau apa? Nah, dari keputusan politik Jokowi yang tinggal cuma 4 atau 3 hari lagi, ya kan, bisa-bisanya malah memberhentikan kepala BIN. Buang Budi Gunawan, bang aja lah.
Biar akrab kita kan, biar akrab, Bang aja Bang, jangan Pak. Kalau Pak kesannya tua banget gitu kan. Bang aja lah Bang. Memberhentikan Bang Budi Gunawan, kepala BIN orang dekat Megawati, lalu menggantikannya dengan sosok M. Hendrindra. Waduh. Sehingga setelah melalui fit and proper test pada Rabu 16 Oktober oleh DPR RI. Dan MH penggantinya Bang Budi Gunawan ini dinyatakan juga lolos. Nah, baru pada hari Kamis kemarin tanggal 17 Oktober, sehingga MH praktis bertugas sebagai kepala BIN hanya selama 2 hari. Kepala BIN 2 hari itu gajinya gimana? Kan gajinya kalau di ASN kan bulanan. Kok 2 hari gajinya? 18 sampai 19, ya kan? Cuma 2 hari. Jokowi lengser 20 tanggal 20, ya kan? Karena hari Minggu 20 Oktober Jokowi lengser. Nah, dan sesungguhnya Jokowi juga diduga terjebak oleh perangkap yang notabene kayak ada permainan gitu antara PDIP dengan Prabowo PDIP, Jokowi lagi, ya kan? Kayak udah nggak ada ketegasan, susah. Walaupun Prabowo dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus, kan harusnya di sini tegas. Woi, PDIP, woi, Jokowi, lu kalau mau berantem jangan di istana, lu sono berantem di luar. Berantem jangan di istana, jangan. Ini kita bersama rakyat, maju bersama bangsa Indonesia. 2045, pokoknya Indonesia cemas. Hidup Indonesia cemas. Atau mungkin Indonesia bubar 2030. Karena banyak antek-antek asing. Hah, parodi, bukan ngeledek, parodi. Kan gitu yang harusnya kita inginkan dari Prabowo kan. Harusnya begitu. Tegas. Apa? Naon, ya kan? Kalau bahasa Sundanya kan gitu kan. Naon sia ganeng kan gitu. Berantem wae di istana kan. Kalau mau berantem di luar gitu kan. Sayangnya Pak Prabowo bukan orang Sunda kan. Nah, hal ini seperti ucapan kita yang pernah bacain berita tuh soal loyalis Jokowi Lamongan, ada dugaan kelompok pejaten munculkan isu pupu papa, ya. Siapa kelompok pejaten ini? Kenapa tiba-tiba petinggi BIN ini Bang Budi Gunawan dipecat, dicopot, atau mau jadi menteri? Terserahlah apa alasannya lah. Mau dicopot apalah, mau jadi menteri, mau apalah, terserahlah. Ini kan yang jelas sebelum adanya lengser kenapa dicopot gitu kan? Apakah takut ketahuan? Ingat, sebangke-bangkainya bangke, yang paling bau tuh bangke, ya kan? Kalau ditutup, ya pastilah ketahuan juga. Dan yang jelas, kalau pemerintahan rezim Prabowo sekarang dimulai dengan kebohongan, maka itu alamat nggak akan selamat dunia akhirat. Karena kalau udah bohong sekali, akan bohong yang kedua untuk menutupi bohong yang pertama, akan bohong ketiga untuk menutupi bohong kedua, akan bohong keempat untuk menutupi bohong ketiga, akan bohong kelima untuk menutupi bohong keempat, ya kan? Dan inilah yang tidak kita inginkan. Terserah mau rangkul siapa, mau rangkul apa, ya kan? Mau makan siapa, serah. Yang penting Indonesia ini adalah milik Allah. Indonesia milik Allah, bukan milik Prabowo, bukan milik antek-anteknya kapitalis, antek-antek cukong, dan antek-antek oligarki. Indonesia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya diatur berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau sekarang kita berharap, contoh kasus aja soal KM50, kalau KM50 berharap keadilan di rejim Prabowo, tapi menterinya masih ada di kalangan Prabowo itu, menterinya Tito Karnavian, apakah bisa semudah itu? Kemudian Kapolrinya juga masih Listio Sigit, apakah bisa semudah itu? Ya tentulah keadilan itu hanya milik Allah. Caranya gimana? Caranya bergabung bersama dakwah berjamaah. Dakwah berjamaah gimana? Untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan umat, ya kan? Bahwa ini loh, ini hukum Allah, ini hukum jahiliyah. Nah, kalau udah rakyat bersama umat, bersama habaib dan ulama lurus, bukan hal yang tidak mudah, bukan hal yang sulit, ya kan? Justru hal yang mudah. Orang-orang yang notabene nggak amanah, orang-orang yang nggak punya kemampuan, mereka akan dijungkalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji dalam An-Nur 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum ad-dinahum alladzina irtadha lahum
lahum ma la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kamu yang mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh ya kan akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, itu pertolongan Allah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau sudah umatnya cerdas, ya kan, bangsa ini cerdas bersama habaib dan ulama lurus, tentulah pertolongan Allah akan turun. Nah, tinggallah orang-orang nastapa itu yang gak amanah, yang gak punya kemampuan, mereka akan tersungkur, ya kan, mereka akan diusir dari Indonesia kalau perlu, ya kan. Atau bisa jadi mereka akan menjadi pejuang syariat Islam secara kahpah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.